Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita telah masuk pada pembahasan dari kaidah yang didatangkan oleh Nazim sekaligus Syarih rahimahullah taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu tentang al-wazi' at-tabai, kal-wazi' asy-syar'i, yaitu faktor pencegah untuk melakukan suatu kemaksiatan secara tabi'i, yaitu secara tabiat atau secara naluri, secara tabiat atau secara fitrah, itu seperti juga al-wazi' asy-syar'i, yaitu seperti faktor pencegah yang datang dalam syariat, seperti apa? Faktor pencegah yang terdapat di dalam syariat. Dan pada kesempatan lalu kita telah baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah taala, dan sebagai tambahannya dari apa yang datangkan oleh beliau rahimahullah taala, bahwasanya nas dari kaidah ini dari lafaz yang lain, di lafaz yang lain, yaitu adalah al-wazi' at-tabai. Ini sama. Al-wazi' at-tabai, na'am. Al-wazi' at-tabai mughnin 'anil ijab syar'i. Al-wazi' at-tabai mughnin 'anil ijab asy-syar'i. Itu bahasanya faktor pencegah secara tabiat atau secara naluri itu mughnin, bisa mencukupkan dari al-ijab secara syar'i. Ini memang nanti tidak secara mutlak begitu saja, nanti butuh. Tapi secara naluri itu untuk menunjukkan bahasanya bisa seperti secara naluri itu bisa seperti syar'i. Dan ada lafaz-lafaz yang lainnya, diantaranya al-wazi' at-tabai aqwa minal wazi' asy-syar'i. Ini al-wazi' at-tabai, yaitu penghalang, faktor penghalang at-tabai aqwa minal wazi' asy-syar'i. Sekali lagi bukan maksudnya kemudian nanti dalil syariat lebih lemah, lemah kemudian seperti itu, tidak. Maksudnya bahwasanya ketika seorang itu akan berhenti, akan tercegah dari perbuatan kemaksiatan, nalurinya itu sudah sudah ini lebih kuat, bahwasanya melihat bahwasanya itu tidak baik, itu tidak boleh, jadi secara nalurinya bahwasanya itu adalah tidak dia suka. Begitu pula ini dikenal orang Arab itu misalnya mereka tidak berzina, atau seperti itu misalnya, tidak berzina dan yang semisalnya, maka ini adalah secara naluri, secara naluri seperti itu. Kemudian maksud dari kaidah dari ini bahwasanya sebagaimana yang telah kita sebutkan, jadi apa yang manusia itu membencinya, manusia juga tidak menyukainya, itu dengan pendorong secara fitrah dan juga secara naluri ataupun secara tabiat. Maka di sini bisa mencukupi dari dari pembebanan syariat, supaya mencegah dirinya dari hal tersebut. Jadi syariat ini ketika melarang seorang mukallaf, seorang yang dibebani syariat dari melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, ini ada ada faktor pendorong dari faktor pendorong dari dirinya, dari dirinya secara fitrahnya, untuk tidak mendekati hal yang dilarang tersebut. Ini bagi orang yang memiliki fitrah yang lurus, misalnya tentang zina, tentang zina, bahasanya mencium wanita yang bukan mahramnya, itu adalah suatu yang suatu yang tidak baik, itu adalah suatu yang tidak bisa diterima. Gimana tiba-tiba langsung mencium begitu saja, padahal ini kita belum melihat pada pada syariat, dari apa yang
larang oleh syariat, tetapi secara tabiat ya seorang itu dalam dirinya menilai bahasanya hal tersebut adalah ya bukan perkara yang baik, bukan perkara yang baik. Jadi terdapat pada dirinya itu suatu yang tidak menyukainya atau bahkan membencinya. Baik itu terkait dengan apabila seorang itu makan ya najasat, ya makan barang-barang yang najis, ya seperti kodur dan kodurat, ya dan juga kotoran, ya makan kotoran atau makan barang yang najis, ya. Dan di sini ya karena syariat tidak menjadikan di dalamnya ukubat, yaitu secara khusus, tetapi jiwa ini sudah membencinya, ya. Tetapi karena jiwa ini sudah membencinya, maka di situ tidak ada ukubat secara khusus, yaitu ketika jiwa ini telah membencinya. Akan tetapi di sini tidak kemudian tidak pada itlaknya, bukan secara mutlak, ya karena ya nanti di sana karena ada ya ada orang-orang yang sudah menyelisih fitrahnya, ya ada orang-orang yang telah menyelisih fitrah, ya. Jadi apa yang telah kita sebutkan itu bagi orang-orang yang memiliki fitrah yang lurus. Adapun orang-orang yang tidak memiliki fitrah yang lurus, ya bukan sebagai ukurannya, ya karena di sana ada orang-orang yang disebut nyeleneh, ya maksudnya menyimpang, ya menyimpang dari fitrah. Misalnya yaitu tadi sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, ya yaitu bahasanya ya homoseks dianggap suatu yang biasa atau bahkan dipropagandakan, ya begitu pula lesbian malah dipropagandakan, ya dibela-bela supaya dilegalisasi, dibolehkan. Itu berarti sudah menyelisih fitrah tidak? Ya sudah menyelisih fitrah. Maka yang seperti ini bukan yang kita bahas, yaitu yang orang-orang yang memang di atas fitrah, ya masih orang-orang yang di atas fitrah, ya bahasanya terhadap suatu yang di situ ya jiwa ini tidak suka kepadanya, ini ya bisa sebagai faktor penghalang terhadap ya suatu yang tidak diperbolehkan. Yani jiwa atau naluri atau tabii itu ya bisa sebagai penghalang dari ya dari yang dilarang, itu dari yang dibenci. Berbeda dengan orang-orang yang telah keluar ya dari fitrahnya. Karena sebagian mereka bahkan kotoran itu bisa ya merupakan menjadi suatu yang lezat. Ya, ini disebutkan ya berbeda dengan orang yang amma manin takasat fitratuhum. Adapun orang-orang yang telah terbalik fitrah mereka, wasaat akhlaquhum, dan juga jelek akhlak mereka, fa innal qadhurat, ya maka sungguhnya kotoran indahum mustahiyat, ya. Jadi kotoran itu bisa menjadi mustahiyat. Apa mustahiyat? Suatu yang dianggap lezat. Gimana? Kotoran dianggap suatu yang lezat. Ya, bahkan itu wa najasat, bahkan perkara yang najis itu dianggap thayyibat. Ya, sebagai contoh adalah falhindus. Falhindus matalan. Ya, yatatayyabun bi baulil baqar. Ya, mereka berobat dengan ya, dengan dengan kencingnya sapi, atau mereka dengan bahkan berobat dengan bahasanya kemaluan wanita itu diagungkan kan? Ada. Ya, Tuhan itu dewan itu adalah kemaluan wanita. Ya, atau tikus itu dianggap berobat dengan tikus dan yang semisalnya. Ya, antum bisa melihat ya berobat dengan dengan ular, dengan ya seperti itu sudah ya menyelisih fitrah. Ya, menyelisih fitrah. Bahkan ya termasuk dari yang disebutkan gulatul batiniyah. Bahkan wabatul gulatil batiniyah, sebagian orang-orang batiniyah, yaitu keyakinan kebatinan, ya orang yang telah melampaui batas, ya yaitu keyakinan kebatinan atau gulat dari sufiyah, mereka yakuluna adhirah man yusammunahum al auliya. Mereka memakan adhirah. Apa adhirah? Kotoran. Ya, kotoran orang yang mereka anggap wali, ya mereka makan. Ya, mereka makan. Ini yaitu sebagian ya batiniyah dan juga sufiyah, ya mereka mereka makan kotoran yang mereka ya anggap bahwasanya mereka ini adalah wali, dimakan. Ya, bahkan yang kita dapati juga ya orang ya di sana itu ada bahwasanya kotoran kotoran
sapi itu ketika diarak kemudian apa mereka ambil kemudian diusap-usapkan di tempat apa tempat ya penyakit yang yang diidap ya. Dan ini ya kita saksikan maksudnya apa itu ini terjadi. Itu di antara mereka ada yang ya menggunakan kotoran ketika apa ya sapi ya kalau disebut apa kebu apa namanya itu seperti itu kalau diarak kemudian nanti keluar kotorannya kemudian kotorannya ini orang saling berebut ya untuk mendapatkan kotorannya kemudian nanti kotoran diusapkan di luka atau di penyakit yang mereka derita atau mereka idap ya seperti ini orang-orang yang telah apa fitrah mereka bahkan mereka lebih-lebih kalau kita bahas masalah akidah atau tauhid telah terjatuh pada kesyirikan ya naudzubillah maka di sini apa ya sebagaimana syariat ini telah ya mencukupkan ya bisa dengan faktor pencegah dari tabiat dari faktor pencegah ya syariat dalam hal yang dilarang ya maka di sini apa ya merupakan hal yang kita bisa melihat ya bahasanya kadang orang yang fitrahnya lurus itu ya sudah membenci ya dari perkara yang ya diharamkan maka ini diantara pentingnya kaidah ini ya bahkan ulama yaitu diantaranya Al-Is Ibnu Abdissalam dan Subki dan Ibnu Mulakin dan juga Ibnu Qayyim dan Imam Syatibi dan selain mereka telah menyebutkan kaidah ini yaitu kaidah ini disebutkan dalam kaidah fikih ya disebutkan dalam kaidah fikih ya dan sebagaimana juga yang ditunjukkan ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang disebutkan oleh beliau dari apa yang menunjukkan pentingnya kaidah ini ya bahwasanya beliau ya telah ya menyebutkan tentang kaidah ini. Kemudian di antara dalil yang disebutkan ya tentang kaidah ini bahwasanya kaidah ini ditunjukkan oleh ya dalil-dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan hikmah ya kesempurnaan hikmah dalam syariat ini ya dalam syariat Islam ini ya tentunya syariat Islam ini apa menjaga apa kebaikan untuk umatnya ya menjaga umatnya jadi kalau nanti ada dalil yang di situ menunjukkan apa ya hikmah dalam syariat maka ini adalah dalil dari kaidah ini ya merupakan dalil ya dari kaidah ini karena syariat ini ya menunjuki perkara yang baik ya perkara yang ya yang baik sesuai dengan apa sesuai dengan tabiat ya sesuai dengan tabiat juga ya menunjukkan apa kesempurnaan hikmah dan juga ya tabiat ya fitrah bahwasanya fitrah itu yang masih lurus ya dan juga yang menunjukkan akhlak yang mulia ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ala ya'lamu ya man khalaqa wa huwal latiful khabir ala ya'lamu ya tidakkah ya dia mengetahui tidaklah ya tidakkah mereka mengetahui ya apa yang ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ya tidakkah apa mengetahui man khalaq jadi orang-orang yang apa man khalaq yaitu wa huwal latiful khabir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut ya dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ya tidakkah ya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan ya dia yakni Allah Subhanahu wa taala man khalaq yaitu yang menciptakan dan dialah ya dia maha lembut dan juga maha mengetahui. Kemudian sebagai contohnya ya sebagaimana telah kita sebutkan juga bahwasanya aklu najasat wal qadurat ya lam yuhaddid asyari ala fi'lihi uqubat. Di sini apa? Memakan najis atau memakan kotoran ya yakni syariat tidak memberikan batasan atas orang yang melakukannya itu ada uqubat. Ya, dari apa? Dari hudud. Ya, apakah mereka ada uqubatnya? Orang yang makan yaitu barang yang apa? Najis atau ini ya atau kotoran kan tidak ada kafaratnya juga ya maka kenapa iktifaan bi wazi at-tabi'i karena sudah tercukupi oleh apa al-wazi at-tabi'i yaitu faktor pendorong dari sisi tabiat ya wa inna ma fihi ta'zir ya yang terdapat di situ adalah takzir kalau ada orang yang misalnya makan kesukaannya adalah makan kotoran misalnya gimana ya kesukaannya makan kotoran maka siapa yang
ini mengambil peran di situ? Ya pemerintah. Nanti apa? Menghukum dia hukum takzir. Ya, ini makan kotoran. Ya, sering makan kotorannya sendiri. Ya, bisa jadi itu adalah dari orang-orang yang apa? Menginginkan apa? Ya, menginginkan mendapatkan yaitu tadi ya ilmu, atau yang ilmu maksudnya ilmu kebal, atau ilmu yang semisalnya, atau mendapatkan ya mendapatkan rezeki atau mendapatkan kekayaan seperti itu ya, karena ini tidak apa sesuai dengan apa sesuai dengan fitrah, maka hukum di situ adalah hukum takzir, dan takzir yang menentukan adalah apa ya pemerintah ya atau orang-orang yang memiliki kewenangan. Kemudian ya di antara yang disebutkan bahwasanya ya, jadi faktor penghalang dari kemaksiatan dan juga yang diharamkan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor penghalang secara tabiat. Ini sebagaimana kita telah bahas sebetulnya. Ya, bahasanya tabiat manusia itu apa? Ya, dan fitrahnya mereka itu menolaknya. Ya, tidak menyukai suatu yang diharamkan dan suatu yang dilarang. Seperti apa? Memakan barang najis atau meminum racun ya dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Maka di sini apa? Ya, tidak terhasilkan darinya apa? Hukuman secara ya, secara syariat, ya. Secara syariat akan tetapi di situ apa? Karena sudah ada apa? Ya, faktor penghalang dari sisi tabiat. Kemudian ya faktor penghalang yang macam yang kedua adalah faktor penghalang secara syar'i. Ya, yaitu adalah hukubat, hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Baik itu apa? Berupa hudud terkait dengan hukum had, dan juga terkait dengan apa? Kafarat. Ya, terkait dengan kafarah. Ya. Dan ini adalah ya kebanyakan apa yang terdapat dalam syariat. Ya. Dan ini adalah terhadap perkara-perkara yang jiwa ini apa? Ya telah mencocokinya. Ya, bahasanya ketika seorang itu apa mencuri kemudian dipotong tangannya apabila memenuhi ya kadar yang telah ya dilarang dalam syariat. Ya, kemudian seorang yang berzina ya kemudian ya di situ ada hukum had, yaitu apa? Dirajam. Ya, seperti itu, maka ini ya telah ditentukan. Ini apabila jadi waziknya faktor penghalangnya bisa yang pertama tadi adalah ya secara tabiat, yang kedua adalah apa yang ditentukan oleh syariat dalam hukum had ya ataupun kafarat, yaitu terkait dengan kafarah. Kemudian macam-macam dosa. Ya, jadi dosa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah dosa yang ada padanya syariat hudud. Ya, jadi di sini saya Asimhi memberikan penjelasan aksa mudunub, yaitu tentang macam-macam dosa. Bahwasanya dosa-dosa itu ada tiga macam. Yang pertama yang disyariatkan padanya al-hudud. Apa yang disyariatkan? Ya, dosa-dosa yang apa? Disyariatkan padanya al-hudud. Contohnya apa? Zina. Kemudian apa? Mencuri, sarikoh. Kemudian apa? Hah? Membunuh. Ya, ini ditentukan apa? Syariatnya, yaitu hududnya. Kemudian yang kedua, masuriat fihi al-kafarat. Yaitu dosa-dosa yang disyariatkan dalamnya kafarat. Seperti apa? Dihar, ada kafarah dihar. Kemudian kafarah nadar atau sumpah. Kafaratul aiman, mendatangi istri di tengah bulan Ramadan. Kemudian apa? Qatl khata, ya, salah dalam ya membunuh. Ini ada kafarahnya. Ya, salah dalam bunuh. Ya, yaitu apa? Apa kafarahnya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Misalnya ada seorang apa? Seorang naik motor, ya, lewat gitu aja, kemudian tahu-tahu ada apa? Anak kecil apa? Lewat belakangnya kemudian ditabrak. Sengaja enggak orang itu? Ya, ini tadi membunuh salah, ya. Ini apa? Dia kafaratnya adalah 2 bulan berpuasa berturut-turut, ya. Padahal ya dia enggak sengaja. Ya, dia enggak sengaja, tetapi ada kafarahnya.
Ya, karena membunuh yang tidak sengaja. Ya, dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya, sebagaimana pernah dialami ya teman sendiri. Ya, jadi apa? Ada anak kecil lewat kemudian ya tertabrak. Kemudian waktu itu ya teman pas puasa karena masih puasa ya dalam kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Kemudian ya yang macam yang ketiga mala hadda fiha wala kafarah, yaitu yang tidak ada hukum hadnya dan juga tidak ada kafarahnya. Ini tidak ada hukum hadnya dan juga tidak ada kafarahnya. Dan ini ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Yaitu yang pertama adalah makana al-wazi anhu tabi'iyan, yaitu apa yang faktor pencegahnya itu adalah tabiat. Ya, faktor pencegahnya itu adalah naluri, fitrah. Seperti apa? Itu tadi, ka'aklil ka'adhirah. Ya, seperti apa? Memakan ya adhirah, atau seperti apa? Meminum air kencing. Ada enggak pengobatan meminum air kencing? Hah? Ada, mereka aneh-aneh ya. Kalau antum mendapati mereka aneh-aneh. Bahkan kita pernah dapati obat ya. Obat ini secara medis. Itu didapati obat itu ya kita baca dari petunjuknya dari orang barat. Ya, jadi itu dikumpulkan dari air kencingnya ibu yang hamil. Ya, katanya apa? Mengandung apa itu? Mengandung apa gitu. Jadi ibu yang hamil kemudian kencing di pagi harinya itu ditampung. Ya, seperti itu. Itu obat medis. Ya, antum bayangkan obat medis ini. Ya, mereka meneliti karena apa? Kandungannya. Kemudian waktu itu saya tanyakan ke Syekh, ini Syekh Taufik. Ya, saya tanyakan ke Syekh, padahal ya Syekh, ini sudah diolah, maksud sudah di gini. Ya, tidak bisa. Karena apa? Zatnya itu adalah ya najis, haram. Saya cerita ini sudah diproses begini, nggak bisa. Ya, bahasanya itu termasuk ini. Padahal itu diproduksi ya dari air kencing ibu hamil. Ya, ketika apa? Ketika di pagi hari lagi. Ya, seperti itu. Makanya ya antum jangan heran itu orang barat ya, orang yang tidak apa? Menggunakan syariat dalam menentukan. Ya, padahal akal ini apa? Walaupun misalnya di situ ada memang yang diinginkan kandungan kan. Mereka pengen apa? Sarinya misalnya. Tetapi ya apabila itu adalah suatu yang haram, maka ya tidaklah ya kesembuhan itu diperoleh dari apa? Suatu yang haram. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya obat dari sesuatu yang haram. Ya ini makanya ini diantaranya apa? Meminum kencing atau tadi gimana nalarnya? Mengolesi ya kotoran sapi ya kemudian dioleskan di penyakit gondoknya, penyakit ya kelenjarnya ya karena besar kelenjarnya. Dan ini terjadi maksudnya karena kebetulan tetangga sendiri yang melakukan, katanya itu ngambil dari kotoran sapi yang diarak tadi kemudian dijadikan apa? Obat. Ya, dijadikan obat. Ya, ini apa? Maka al-wazi anhu tabi'iyan. Jadi faktor pencegahnya adalah secara tabiat. Ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu makanat mafsadatuhu adna min mafsadati marutiba alai al-had. Yaitu apa saja yang mafsadahnya itu lebih ringan ya dari mafsadah yang apa dihasilkan dari apa hukum had. Yaitu mafsadahnya apa lebih ringan daripada yaitu mafsadah yang dihasilkan dari hukum had. Contohnya apa? Seperti seorang yang melihat wanita yang bukan mahramnya. Kan nggak ada hukum hadnya kan? Ya, cuma ukubahnya itu nanti ukubahnya ya tergantung. Ya bisa jadi ukubahnya itu tadi takzir atau seperti apa misalnya setiap orang yang apa melihat ke wanita yang bukan mahramnya terus-menerus seperti itu menjadi ya merupakan pekerjaannya atau yang sebenarnya akhirnya misalnya apa pemerintah melakukan ya hukum takzir padanya. Ya, hukum takzir kepadanya. Ini yang lebih ringan dari hukum had. Ini diantara yang disebutkan oleh beliau. Dengan ini kita ya telah menyelesaikan ya kaidah ini dan insyaallah taala ya besok kita selesaikan kitab ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.